Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Sebelum membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan bersaat teduh bersama-sama dengan Engkau. Kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami, menguduskan hati dan pikiran kami, agar apa yang kami baca, apa yang kami dengar, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Mengampuni kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Di bawah perikop Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Demikian juga akan firman Tuhan yang dikatakan, berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Hari ini kita belajar dari Maria secara khusus tentang bagaimana ia memberikan penghormatan yang luar biasa bagi Yesus Kristus. Bapak Mama, ini kejadian 6 hari sebelum Paskah. Kejadian ini sangat mengesankan karena penghormatan yang diberikan oleh Maria itu sebuah penghormatan yang sangat-sangat amat luar biasa. Kenapa saya bilang sangat amat luar biasa? Karena Maria mengambil tindakan di mana ia meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang harganya satu kali dia poa itu depo harga 300 dinar. Sedangkan pada masa itu setiap pekerja upahnya per hari adalah 1 dinar. Jadi Bapak Mama Saudara semua bisa membayangkan bahwa minyak narwastu yang dipakai oleh Maria untuk menyeka kaki Yesus, meminyaki kaki Yesus adalah minyak seharga upah satu pekerja dalam 1 tahun. Yang kedua, Maria menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Pada masa itu, rambut adalah mahkota seorang perempuan. Itu bentuk penghargaan yang luar biasa dari Maria kepada Yesus.
Dan yang ketiga adalah Maria meminyaki kaki Yesus. Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua tahu bahwa pengurapan itu selalu terjadi melalui kepala. Jadi meminyaki harusnya di kepala. Tetapi Maria menunjukkan kerendahan dirinya bahwa ia tidak layak meminyaki kepala Yesus, sehingga ia meminyaki kaki Yesus. Ini sebuah penghormatan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Maria kepada Yesus. Ada begitu banyak kritik yang terjadi pada masa itu. Salah satunya kritik yang ada daripada Yudas Iskariot. Injil Yohanes menampilkan secara terang-terangan bahwa apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot itu sebagai tindakan yang sebenarnya adalah tidak mempedulikan Yesus, tapi mempedulikan diri pribadinya untuk mengagungkan diri pribadinya. Maria tidak banyak berkata, Maria tidak banyak berkomentar, Maria tidak menunjukkan sikap lain selain sikap menghormati Yesus. Ini sebuah tindakan yang benar-benar bikin hati Yesus meleleh. Saya tidak tahu bagaimana betul-betul Yesus punya hati ketika Maria mengambil tindakan itu. Tapi di dalam perenungan firman, di sini dikatakan bahwa Yesus menyatakan kepada Yudas bahwa biarlah hal ini dilakukan oleh Maria sebagai hari peringatan akan kematian atau akan penguburan Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus Kristus mengingat bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang akan mengantar ia kepada kematiannya. Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan melihat bagaimana Maria betul-betul menunjukkan penghormatannya dengan merendahkan dirinya dan memberikan sesuatu yang ada padanya secara jujur, secara ikhlas, tanpa ada iming-iming. Bahkan beberapa tafsiran pun menyampaikan bahwa Maria pun tidak mengetahui bahwa perbuatan itu juga akan menghantarkan Yesus pada hari penguburannya. Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kotong sudah buat di dalam ketempuh kehidupan sebagai bentuk penghormatan kita kepada Yesus Kristus. Bukan soal minyak, bukan soal rambut, tapi soal ketulusan hati dan benar-benar memberikan sepenuh hati, memberikan apa yang kotong punya secara tulus, ikhlas, secara total. Contoh kecil, jika kotong punya talenta dalam hal melayani, mari kita betul-betul memberi diri kepada Tuhan, melayani Tuhan. Sadar atau tidak sadar, dalam kerapuhan kita, dalam kekurangan kita, Tuhan hadir di sana, melihat bagaimana kita betul-betul memberi diri dalam menghormati Dia. Selamat berefleksi, selamat menjadi berkat dimanapun Bapak, Mama, Saudara semua berada. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak, Mama, Saudara sekalian.
Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua.